اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harganya manusia di sisi Tuhannya bukanlah dilihat dari pangkatnya ketika di dunia. Derajatnya seorang manusia di sisi Tuhannya tidaklah dilihat dari banyaknya hartanya, tidak pula dilihat dari luasnya tanahnya, tidak dilihat dari besarnya pengaruhnya, tapi harganya manusia di sisi Tuhannya dilihat sejauh mana hubungan dia dengan pencipta alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takwa. Semakin takwa seseorang, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima Allah adalah hanya amalannya orang yang takwa. Yang tidak bertakwa amalannya tidak diterima. Yang tidak bertakwa amalannya tidak diterima sama sekali. Lantas bagaimanakah cirinya orang itu yang bertakwa dalam setiap amalannya? Ciri orang yang bertakwa dalam setiap amalannya adalah ketika dia beramal, dia mengusahakan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Putranya Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkorban. Maka yang Habil, yang mana dia adalah seorang penggembala, dia akhirnya mencari domba yang terbaik, yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling kuat untuk dikorbankan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan Qabil yang seorang petani, dia menganggap korban untuk Allah ini menyia-nyiakan waktunya, menghambur-hamburkan hartanya, merugikan pertaniannya, sehingga yang untuk Allah dipilih yang terburuk. Hasil tanaman yang buruk-buruk dikumpulkan, dikorbankan. Dia berkorban juga, tapi korban ala kadarnya, sehingga akhirnya yang diterima adalah korbannya Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang takwa, yang memberikan yang terbaik, itu yang diterima oleh Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Maka dalam setiap kita ini beramal, kita bukan hanya memikirkan kita ini berada dalam satu amalan, tapi bagaimana kita ini bertakwa dalam amalan itu. Ada orang yang sholat yang dia celaka, ada orang yang puasa yang hanya dapat haus dan dahaga, ada orang yang sedekah yang akhirnya masuk neraka. Kenapa? Karena mereka semua tidak bertakwa,
Tapi kalau orang takwa tidak ada ceritanya celaka, hadirin. Jadi jangan kita hanya pentingkan amalan itu luarnya saja. Memang at-taqwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah, meninggalkan, menjauhi semua larangan. Artinya berarti kalau orang itu mengerjakan perintah sudah cukup, tetapi perintah itu gugur dari diri seorang, kewajibannya adalah ketika dia mengerjakan dengan cara yang terbaik. Kalaupun kita sholat dengan cara yang terbaik. Kalaupun kita wudu dengan cara yang terbaik. Kalaupun kita dakwah dengan cara yang terbaik. Kalaupun kita sodakoh dengan cara yang terbaik. Puasa dengan cara yang terbaik. Taklim dengan cara yang terbaik. Akhirnya kita menjadi orang yang takwa. Kalau takwa berarti akan ditolong oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam suatu riwayat, innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan ayyutqinah. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang kalau amal itu diteliti, sudah benar belum amalan saya? Sudah benar belum salat saya? Sudah benar belum sikap-sikap saya? Karena yang terbaik itu bukanlah dari otaknya manusia, tapi yang terbaik itu adalah dengan mengikuti yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dianggap manusia baik tapi dianggap agama buruk, maka itu bukan perkara baik. Apa yang dianggap oleh manusia itu buruk dianggap oleh agama baik, maka itu bukan perkara buruk. Sebaliknya itu adalah perkara yang sangat penting. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menjadi orang yang terbaik dengan amal-amalan yang terbaik kecuali kita ini selalu belajar bagaimana menjadi orang yang terbaik. Tidak bisa ngarang. Agama ini bukan karangan. Agama ini bukan semangat-semangatan. Agama ini bukan jos-josan. Agama ini ikut perintah Allah. Agama ini ikut perintah Allah. Lah perintah Allah itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dipahami oleh para sahabat. Apa yang dipahami oleh para sahabat sudah dirangkum oleh ulama yang ahlinya. Maka kalau tidak ikut ulama pasti tersesat. Tidak ikut ulama pasti tersesat. Sebagaimana kalau kita ini ke dokter, tapi datang ke dokter yang bukan lulusan kedokteran, tetapi lulusan Universitas Pertanian, akhirnya kita sakit mata, dikasih rabuk mata kita nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia kita akan paham. Kalau motor rusak, didatangkan ke bengkel motor. Mobil rusak, datang ke bengkel mobil. Kulkas rusak, datangkan ke bengkel kulkas, servis kulkas. Badan kita rusak, matanya sakit, datang ke dokter mata. Telinganya sakit, datang ke dokter telinga. Bukan sebaliknya. Kita masalah dunia itu paham, harus datang kepada ahlinya. Padahal masalah dunia mentok-mentoknya hanya mati. Nanti kalau masalah agama, kalau salah, akhirnya masuk neraka kekal selamanya. Maka hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar lagi dan belajar lagi. Belajarnya tapi harus ikut jalurnya. Nah, yaitu ikut para ulama yang ahlinya, salah satu dari mazhab 4. Kalau tidak dijamin tersesat. Kalau tidak dijamin tersesat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya katakan jamin tersesat? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ilmunya begitu luas, sabdanya begitu banyak. Kalau kita tidak menyeleksi ini betul sabda Nabi atau tidak, yang pantas, yang sudah dinasih mana, yang sudah dimansuh mana dan sebagainya, nanti akhirnya perkara yang kita anggap itu agama ternyata bukan agama. Perkara yang kita anggap itu bukan termasuk bagian dari agama, ternyata itu adalah inti dari amal agama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Islam itu apa? Islam itu adalah majma'ul hukuk, kumpulan dari macam-macam perkara yang harus dikerjakan
yang mana tidak